Puji nama Tuhan, shalom Bapak Ibu Saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus ada shalom. Semuanya bersuka cita, amin. Yang bersuka cita sama-sama kita bangkit berdiri, kita mau angkat pujian nih. Kita mau katakan Yesusku aja. Mari dengan sukacita katakan Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, kasih-Nya ajaib bagiku. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, rahmat-Nya tetap selamanya. Tak berubah kasih-Nya, setiap hari bertambah indahnya, sampai bumi berlalu dan habislah ragaku. Yesusku ajaib bagiku. Lebih seru lagi kita mau katakan Yesusku ajaib. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, kasih-Nya ajaib bagiku. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, rahmat-Nya tetap selamanya. Tak berubah kasih-Nya, setiap hari bertambah indahnya, sampai bumi berlalu dan habislah ragaku. Yesusku ajaib bagiku. Tak berubah kasih-Nya, setiap hari bertambah indahnya, sampai bumi berlalu dan habislah ragaku. Yesusku ajaib bagiku. Sampai bumi berlalu dan habislah ragaku. Yesusku ajaib bagiku. Sampai bumi berlalu dan habislah ragaku. Yesusku ajaib bagiku. Haleluya. Kita beri tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Puji nama Tuhan Bapak Ibu Saudara, kita mau menyembah Tuhan, kita mau masuk dalam hadirat Tuhan. Mari sama-sama kita tundukkan kepala, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus karena Engkau membuat kami Bapa bersama-sama dalam ibadah tengah minggu secara online ini Tuhan. Kami percaya Bapa bahwa hadirat-Mu nyata di tengah-tengah kami Tuhan Yesus. Karena Engkau berkati setiap kami Tuhan yang sedang mengalami pergumulan Bapa, kiranya Engkau lepaskan kami Tuhan. Setiap kami yang sedang sakit Tuhan, biarlah Engkau yang sembuhkan Tuhan. Kami percaya Bapa bahwa ibadah ini bukan adalah ibadah yang biasa, tapi ada urapan-Mu, ada kuasa-Mu, ada mujizat-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami mau habiskan ibadah ini dalam satu nama, yaitu nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya sama-sama kita katakan, amin. Mari Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kita akan pujian ini katakan. Kau pulihkan aku, memandang aku berharga di mata-Mu. Engkau selalu ada di setiap jalan hidupku. Kau tegarkan aku, kuatkan aku dengan tangan kasih-Mu.
pujian ini. Katakan. Kau pulihkan aku, memandang aku berharga di matamu. Kau selalu ada. Kau selalu ada di setiap jalan hidupku. Kau tegarkan aku.
Shalom, puji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara terkasih, kita mau masuk dalam kebenaran firman Tuhan. Dan sebelum kita berdoa, saya undang Bapak Ibu Saudara terkasih untuk bangkit berdiri. Kita berdoa. Terpujilah namamu Tuhan. Terima kasih Bapa Sorgawi. Kami bersyukur Bapa di sore hari yang indah ini Tuhan. Kami jemaat-Mu Bapa mau duduk diam Tuhan Yesus mendengarkan sabda-Mu. Jamalah setiap hati kami ya Bapa, agar kami benar-benar bisa melakukan firman-Mu ini dalam kehidupan kami. Kami percaya Tuhan, Engkau hadir di tengah-tengah ibadah kami ini Bapa. Bukan hanya di tempat ini Tuhan, bahkan di rumah-rumah, dimanapun saudara-saudara kami terkasih saat ini sedang mengikuti ibadah ini. Engkau melawat mereka semua Tuhan, agar kami, Engkau jamah Bapa. Kami dapat menikmati firman-Mu Tuhan. Kami diberkati ya Bapa. Bahkan kami percaya ketika anak-anak-Mu saat ini Bapa, mereka datang ke mereka datang pada saat mereka lemah Tuhan, tapi ketika mereka mendengar firman-Mu Tuhan, mereka diubahkan, semangat, sembuh dalam nama Yesus. Bahkan apapun permasalahan daripada setiap anak-Mu Tuhan, hamba berdoa dalam nama Yesus, biarlah Tuhan Engkau menjamah mereka. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa yang baik. Sembunyikan hamba-Mu ini Bapa di belakang salib-Mu. Biarlah hanya Engkau yang berkata-kata Tuhan melalui mulut bibirku Tuhan. Dan Engkau dipermuliakan. Ampuni dosa dan pelanggaran kami Bapa, agar kami layak diberkati. Terpujilah Engkau selamanya. Inilah doa kami di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara terkasih. Sore hari ini kita mau belajar bersama dengan tema kita, kunci keberhasilan hidup. Kita ambil dari Daniel 1 ayat 8. Demikian bunyi firman Tuhan. Daniel berketetapan untuk tidak menajiskan dirinya dengan santapan raja dan dengan anggur yang biasa diminum raja. Dimintanyalah kepada pemimpin pegawai istana itu supaya ia tak usah menajiskan dirinya. Amin. Saudaraku terkasih, setiap kita pasti ingin menjadi orang yang berhasil. Amin. Bahkan kita menjadi orang-orang yang diberkati. Haleluya. Tuhan kita adalah Tuhan yang baik, saudaraku. Tuhan yang selalu ingin memberkati kita. Supaya apa? Supaya melalui kehidupan kita banyak orang lain, jiwa-jiwa lain diberkati. Amin. Alkitab kita tidak hanya membahas tentang surga dan neraka, saudaraku, tapi dibahas juga tentang banyak kasih, teladan dari orang-orang yang takut di hadapan Tuhan. Nah, kalau kita lihat kunci keberhasilan mereka, itu kita lihat tidak ditentukan oleh latar belakang mereka, ekonomi mereka, sosial mereka, bahkan pendidikan mereka. Tapi apa saudaraku? Lebih mengarah kepada kepribadian atau karakter orang tersebut. Nah, karakter yang bagaimana Bapak Ibu? Yaitu karakter yang takut akan Tuhan. Nah, inilah yang membuat berkat Allah yang luar biasa itu mengalir dalam kehidupan mereka. Nah, salah satu contoh yang kita teladani di dalam Alkitab yang mau kita pelajari
sore hari ini adalah Daniel. Nah, Daniel ini orang Israel, saudaraku, Yahudi. Nah, ketika itu peristiwa pembuangan di Babel. Nah, Daniel juga termasuk di dalam pembuangan ini. Dan di sana dia menjadi budak, saudaraku. Nah, namun Daniel ini walaupun di tempat pembuangan, dia tetap berhasil. Ini yang mau kita pelajari. Kenapa di tempat pembuangan pun Daniel ini bisa berhasil? Berhasil di depan manusia, bahkan berhasil di hadapan Allah. Coba kita bayangkan, 4 raja berganti ketika di masa itu, tapi Daniel tetap dipakai oleh raja itu. Nah, luar biasa. Biasanya kalau rajanya tetap, yang diganti itu perdana menterinya. Kalau Daniel enggak, rajanya sudah berganti 4, Daniel tetap dipakai menjadi perdana menteri di tempat itu. Nah, karena apa? Karena ada kecemerlangan karakter yang bagus, yang baik di dalam diri Daniel. Sehingga Daniel itu bagaikan permata, saudaraku. Bagaikan berlian yang indah. Daniel seperti itu, saudaraku. Jadi kalau permata, kita tahu kan, walaupun dia dibuang di tempat sampahkah atau di lumpurkah, dia tetap cemerlang. Demikianlah Daniel. Karena ada nilai yang terkandung di dalam diri Daniel, sehingga dia tetap dipakai walaupun sampai kerajaan itu berganti raja 4 kali, tapi Daniel tetap dipakai menjadi perdana menteri. Nah, saya percaya saudaraku, karisma, karunia akan membawa kita ke atas. Amin. Tapi hanya karakterlah yang membuat kita tetap ada di atas. Nah, mari saudaraku, kita miliki karakter ini, karakter takut akan Tuhan. Nah, ini yang mau kita pelajari, Bapak Ibu Saudara terkasih. Ada 4 kunci mengapa kita diberkati berhasil. Berhasil tanda kutip loh. Berhasil di depan manusia, bahkan khususnya di hadapan Allah. Nah, yang pertama, apa kuncinya? Yang pertama, ketetapan hati. Coba kita lihat kembali Daniel 1 ayat 8. Apa firman Tuhan katakan? Daniel berketetapan untuk tidak menajiskan dirinya dengan santapan raja dan dengan anggur yang biasa diminum raja. Dimintanyalah kepada pemimpin pegawai istana itu supaya ia tak usah menajiskan diri. Nah, di ayat ini dikatakan Daniel tidak menajiskan diri dengan santapan raja. Nah, padahal kalau kita lihat, kalau santapan raja pasti nikmat, enak, bahkan kelihatan mewah. Tapi Daniel tidak terpesona dengan hal itu. Karena apa? Karena dia punya ketetapan hati. Dia ingin hidupnya lurus di hadapan Tuhan. Nah, kenapa dikatakan makanan itu? Karena dahulu orang Yahudi itu ada makanan-makanan yang tidak halal. Jadi Daniel tidak menyantap makanan itu. Daniel ini adalah orang yang benar-benar berhasil di hadapan Tuhan. Karena dia bertekad menjaga kesucian, kekudusannya di hadapan Tuhan. Karena dalam firman Tuhan juga dikatakan,
tanpa kekudusan tidak bisa melihat Allah. Nah, ini yang dipegang oleh Daniel, saudaraku. Jadi ada ketetapan hati di dalam Daniel. Nah, saudaraku terkasih, Daniel ini ketika di pembuangan namanya juga diganti. Dari Daniel menjadi Belteshazzar. Nah, apa itu artinya? Ketika Daniel, dia memiliki nama yang dihakimi oleh Allah. Nah, nama ini diganti oleh raja itu menjadi Belteshazzar, yang artinya diperkenankan oleh dewa. Dewa-dewa yang disembah di dalam pembuangan tersebut. Nah, bayangkan saudaraku, namanya diubah. Keadaannya berubah. Yang tadinya orang merdeka menjadi budak. Tapi sikapnya tidak pernah berubah, saudaraku. Dia tetap teguh di dalam Tuhan. Ada ketetapan di dalam hati Daniel. Inilah salah satu kunci bagaimana kita bisa berhasil seperti Daniel. Kita tetapkan hati kita kepada Kristus. Apapun keadaan kita, jangan pernah ragu. Tetap percaya kepada Kristus. Amin. Amin. Yang kedua, ada kerendahan hati di dalam diri Daniel. Nah, ketika itu bermimpilah Raja Nebukadnezar. Dan ketika dia bermimpi, dia panggil semua ahli sihir, jampi, orang-orang pintar. Nah, setelah dia panggil semua orang-orang ahli-ahli yang ada di negerinya ini, lalu dia berkata kepada mereka, "Ayo, saya bermimpi nih. Apa mimpi saya? Apa arti mimpi saya?" Nah, kemudian para ahli itu berkata, "Bagaimana kami bisa mengartikan Raja? Raja nggak kasih tahu apa mimpinya. Bagaimana kami bisa mengartikan mimpinya?" Nah, raja marah. Sehingga kalau kalian tidak bisa tahu mimpi saya dan apa arti daripada mimpi saya, semua akan dibunuh. Inilah perintah raja. Sampailah ke telinga Daniel. Daniel orang yang rendah hati. Dan Daniel datang menghadap raja, saudaraku. Dan raja berkenan. Kemudian Daniel berkata bahwa dia akan berdoa bersama temannya. Dan raja mengizinkannya. Coba kita lihat dalam Daniel 2 ayat 26 sampai 28. Demikian bunyi firman Tuhan. Bertanyalah raja kepada Daniel yang namanya Belteshazzar, "Sanggupkah engkau memberitahukan kepadaku mimpi yang telah kulihat itu dengan maknanya juga?" Daniel menjawab, katanya kepada raja, "Rahasia yang ditanyakan tuanku raja tidaklah dapat diberitahukan kepada raja oleh orang bijaksana, ahli jampi, orang berilmu, atau ahli nujum." Ayat 28, "Tetapi di sorga ada Allah yang menyingkapkan rahasia-rahasia. Ia telah memberitahukan kepada tuanku Raja Nebukadnezar apa yang akan terjadi pada hari-hari yang akan datang. Mimpi dan penglihatan-penglihatan yang tuanku lihat di tempat tidur ialah ini." Nah, itulah yang disampaikan oleh Daniel kepada raja. Nah, saudaraku terkasih, nanti bisa Bapak Ibu lanjutkan kembali di rumah, baca dari ayat 31 sampai 49 biar lebih mengerti ya Bapak Ibu ya. Nah, setelah Daniel berkata demikian, raja kaget. Dia bilang, "Aku yang bermimpi dan tidak kuberitahukan,
Tapi kamu bisa tahu dan dapat mengartikannya. Tapi Daniel, apa jawaban Daniel, saudaraku? Dia bilang seperti ini, bukan karena hebatnya aku, bukan karena hebatnya kami, tapi di sorga ada Allah yang bisa menyingkapkan segala sesuatu. Jadi dia tidak mencuri kemuliaan Tuhan, saudaraku. Inilah orang yang rendah hati. Bahkan di hadapan orang yang tidak percaya Kristus pun, dia berkata, aku bisa karena Tuhan. Jadi dia bukan bilang aku yang pintar, bukan. Tapi dia bilang semua karena Tuhan. Karena Tuhanlah aku bisa menyingkapkan apa mimpi daripada Tuhan Raja dan apa artinya. Nah, saudaraku, coba kita lihat di dalam Yakobus 4 ayat 6, apa kata firman Tuhan? Tetapi kasih karunia yang dianugerahkannya kepada kita lebih besar daripada itu. Karena itu ia katakan, Allah menentang orang congkak, tetapi mengasihi orang yang rendah hati. Amin. Allah tidak suka kepada orang yang sombong, orang yang mencuri kemuliaan Tuhan. Karena apa? Karena semua itu adalah anugerah. Amin. Ingat saudaraku, bahwa semua yang kita miliki itu semua adalah anugerah Tuhan. Berkat hanya datang bagi orang yang rendah hati dan yang memuliakan Tuhan. Nah, sama seperti air, saudaraku. Air itu mengalir ke tempat yang rendah. Demikian berkat akan mengalir bila kita merendahkan hati. Amin. Amin. Daniel ini benar-benar orang yang rendah hati. Bisa kita lihat di dalam firman Tuhan, dikatakan di sana di dalam Daniel 2 ayat 48 sampai 49. Dikatakan demikian. Daniel 2 ayat 48. Lalu raja memuliakan Daniel. Dia nugerahinyalah dengan banyak pemberian yang besar. Dan dibuatnya dia menjadi penguasa atas seluruh wilayah Babel. Dan menjadi kepala semua orang bijaksana di Babel. 49. Atas permintaan Daniel, raja menyerahkan pemerintahan wilayah Babel itu kepada Sadrak, Mesak, dan Abednego. Sedang Daniel sendiri tinggal di istana raja. Nah, Daniel diberkati, saudaraku. Luar biasa. Ketika dia diberkati, dia juga bagi-bagi berkat buat teman-temannya. Bertiga tadi kan? Dan teman-temannya juga mendapat kedudukan yang tinggi di dalam kerajaan itu. Luar biasa. Inilah yang kita teladani dari Daniel, saudaraku. Nah, yang ketiga, Daniel memiliki ketulusan hati. Saya percaya karakter tulus, punya integritas itu lebih daripada kemampuan. Amin. Bahkan pengetahuan. Ini bisa kita lihat loh di dalam firman Tuhan. Apa kata firman Tuhan tentang ini? Daniel 6 ayat 4. Maka Daniel ini melebihi para pejabat tinggi. Coba perhatikan, saudaraku. Maka Daniel ini melebihi para pejabat tinggi dan para wakil raja itu. Karena ia mempunyai roh yang luar biasa. Dan raja bermaksud untuk menempatkannya atas seluruh kerajaannya. Nah, relasi dengan Tuhan baik, jadi tangan kanan raja dan diberkati, saudaraku. Luar biasa. Jadi ada ketulusan di dalam hati Daniel. Raja bisa melihat ini di dalam dirinya sehingga dia diberkati luar biasa.
ketulusan, dan kejujuran. Ini merupakan modal kita, saudaraku, untuk sukses di hadapan Tuhan. Nah, coba kita lihat kembali di dalam Yesaya 33, kita belajar banyak firman. Di dalam Yesaya 33 dikatakan ayat 15, orang yang hidup dalam kebenaran, yang berbicara dengan jujur, yang menolak untung hasil pemerasan, yang mengebaskan tangannya supaya jangan menerima suap, yang menutup telinganya supaya jangan mendengarkan rencana penumpahan darah, yang menutup matanya supaya jangan melihat kejahatan. Ayat 16, dialah seperti orang yang tinggal aman di tempat-tempat tinggi. Amin. Bentengnya ialah kubu di atas bukit batu. Rotinya disediakan, air minumnya terjamin. Haleluya. Saudaraku, orang yang sungguh-sungguh jujur, Tuhan pasti angkat. Ini bukti nyata, saudaraku. Diangkat, bahkan orang yang tidak percaya Kristus pun tahu ini. Daniel, Tuhan angkat. Apa tadi dikatakan? Roti disediakan, air minum terjamin. Seluruh kebutuhan kita akan Tuhan siapkan. Karena itu, saudaraku, marilah jadilah kita orang-orang yang takut akan Tuhan. Saudara terkasih, mungkin banyak kesaksian-kesaksian yang bisa kita lihat dalam rumah tangga, mungkin keluarga kita, atau siapapun di dalam gereja kah, di dalam lingkungan masyarakat kah. Dan sedikit saya bersaksi karena saya mengalami kebaikan Tuhan. Ketika kita mengalami kebaikan Tuhan, kita harus bersaksi menceritakan. Dan peristiwa ini saya alami ketika bulan ini di tanggal 1 Maret kami pulang ke Medan, saudaraku. Dan ibu mertua saya meninggal. Dan saya melihat pertolongan Tuhan yang luar biasa. Semua berjalan sempurna bukan karena kuat gagah kami. Dan satu hal yang saya syukurkan adalah ketika kami datang ke sana, itu ada sukacita yang luar biasa. Keluarga-keluarga buka hati ketika kita bicara tentang kebaikan Tuhan. Jadi ketika kita tulus menceritakan kebaikan Tuhan kepada orang-orang, saya percaya Tuhan bekerja. Tuhan bekerja dahsyat luar biasa. Dan inilah kerinduan saya selama ini di tengah keluarga besar saya. Saya selalu berdoa dengan tulus kepada Tuhan. Saya rindu Tuhan, keluarga besar saya dilawat Tuhan, dijamah Tuhan. Saya nggak tahu caranya bagaimana. Tapi bukan hanya saya yang terima kasih anugerah-Mu Tuhan. Tapi keluarga besar saya juga, orang-orang di sekitar saya, jemaat-jemaat, itulah kerinduan kami yang selalu berdoa untuk setiap orang yang membutuhkan doa. Jadi ketika kita tulus berdoa, saudaraku, Tuhan jawab. Ini saya alami. Dan saya nggak bisa menceritakannya, tapi peristiwa ini benar-benar peristiwa yang luar biasa. Bulan Maret, masih bulan Maret ini saudaraku. Tanggal 1 bulan 3. Ini masih akhir. Jadi masih segar dalam ingatan peristiwa itu. Dan saya percaya sekali ketika kita tulus berdoa untuk seluruh keluarga kita, jemaat-jemaat kita, bangsa kita, Tuhan itu mendengar. Dan kita akan melihat perkara yang ajaib Tuhan kerjakan di dalam doa kita. Amin. Yang terakhir, yaitu ketekunan ibadah. Nah, jadi
kita jangan terpengaruh ya Bapak Ibu. Karena kan sekarang ibadah kita ini online. Jadi ya kita ogah-ogahan gitu, jangan. Jadi tekun ibadahnya. Bagaimana kita beribadah di dalam gereja, demikianlah kita melakukannya. Amin. Coba kita lihat dalam Daniel 6 ayat 6. Apa firman Tuhan katakan di sana? Tentang Daniel ya saudaraku. Maka berkatalah orang-orang itu, kita tidak akan mendapat suatu alasan dakwaan terhadap Daniel ini, kecuali dalam hal ibadahnya kepada Allahnya. Coba ayat 11 dan 12. Demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat, pergilah ia ke rumahnya, dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. 3 kali sehari ia berlutut, berdoa, serta memuji Allahnya seperti yang biasa dilakukannya. Ayat 12. Lalu orang-orang itu bergegas-gegas masuk dan mendapati Daniel sedang berdoa dan bermohon kepada Allahnya. Nah, Daniel ini adalah orang yang tekun berdoa. Tadi dikatakan 3 kali berdoa setiap hari. Amin. 3 kali Bapak Ibu. Bagaimana dengan kita? Nah, jadi dia tekun beribadah. Walaupun di pembuangan dia tetap tekun berdoa kepada Tuhan. Nah, hanya inilah, dari sisi ibadah inilah dicari kesalahan Daniel. Karena kalau orang berhasil, ini udah pasti ada yang iri saudaraku. Jadi demikianlah yang terjadi kepada Daniel. Karena Daniel ini kan kesayangan raja. Jadi bagaimana caranya agar Daniel ini jatuh? Itu yang dipikirkan oleh pegawai-pegawai istana. Mereka carilah apa yang bisa, apa yang ada celah untuk disampaikan kepada raja. Akhirnya mereka sampaikanlah ini kepada raja oleh pejabat-pejabat tinggi, yaitu kepada Raja Darius. Apa dikatakan oleh para pejabat tinggi kepada raja? Dikatakan, hanya engkaulah yang disembah raja. Tidak ada boleh menyembah Allah lain selain engkau. Nah, raja menerima usulan daripada pejabat ini, sehingga raja membuat surat keputusan, siapa yang tidak menyembah raja akan dibunuh. Nah, kita tadi udah baca kalau Daniel itu hanya menyembah Tuhan Allah. Nah, inilah celah, inilah diambil oleh para pejabat tinggi agar Daniel disingkirkan. Nah, apa yang terjadi? Namun Daniel tetap setia kepada Allah, tetap berdoa 3 kali sehari. Karena itu dia ditangkap saudaraku. Ditangkap oleh pegawai-pegawai istana karena melanggar ketetapan raja. Kemana dia dibuang saudaraku? Dia dibuang ke dalam gua singa. Nah, sebagai hukuman Raja Darius karena sudah mengeluarkan keputusan itu dan harus dia konsekuen, akhirnya Daniel dimasukkan ke dalam gua singa. Nah, apa yang terjadi? Menyesal enggak raja itu? Iya, raja itu menyesal. Saudaraku, dia menangis karena apa? Dia tahu Daniel ini orang yang jujur, orang yang setia, dan dia sangat mengasihi Daniel. Tapi karena keputusan itu, dia harus melakukan Daniel dimasukkan ke dalam gua singa. Nah, saudaraku, kadang-kadang kita menderita bukan karena hal-hal jelek. Sebaliknya karena kejujuran, karena kebenaran.
Itu yang terjadi kepada Daniel. Tapi Alkitab berkata, kalau engkau menderita karena kebenaran, roh kemuliaan Allah ada padamu. Amin. Coba kita baca dalam Daniel 6 ayat 17. Daniel 6 ayat 17. Sesudah itu raja memberi perintah, lalu diambillah Daniel dan dilemparkan ke dalam gua singa. Berbicara raja kepada Daniel, Allahmu yang kau sembah dengan tekun, dialah kiranya yang melepaskan engkau. Amin. Inilah yang dikatakan oleh raja kepada Daniel ketika Daniel dimasukkan ke dalam gua singa. Raja bersedih, orang kesayangannya dihukum karena tekun berdoa. Namun Allah yang ajaib itu Allah yang tidak pernah meninggalkan kita. Allah yang berjanji dan janjinya ditepati, siapa yang setia kepada Dia tidak pernah ditinggalkan. Itu yang terjadi kepada Daniel. Allah melakukan mujizat, menyelamatkan Daniel ketika Daniel dimasukkan ke dalam gua singa. Singa-singa itu jinak, tidak menerkam Daniel. Kenapa saudaraku? Tuhan sudah kirimkan malaikat untuk meluputkan Daniel. Amin. Terpujilah nama Tuhan. Lawanmu boleh merencanakan kecelakaan, tapi bila engkau tekun beribadah, mencari wajah Tuhan, Tuhan yang akan menjadi pembelamu. Amin. Ingat ini saudaraku, tekunlah beribadah kepada Tuhan. Dan apa yang terjadi kepada musuh-musuh Daniel, akibatnya musuh-musuh Daniel itu dilemparkan ke gua singa setelah Daniel dikeluarkan dari gua itu, sehingga singa-singa itu menerkam para musuh Daniel dan mereka mati. Allah adalah pembela kita. Ada kemenangan yang Tuhan berikan kepada kita, anak-anaknya. Amin. Bukan hanya kemenangan yang didapatkan oleh Daniel, tapi kebenaran firman Tuhan muncul di sana. Nama Tuhan ditinggikan, nama Tuhan dipermuliakan. Coba kita lihat ayat terakhir ini. Daniel 6 ayat 27 sampai 28. Demikian firman Tuhan, bersama ini kuberikan perintah. Siapa saudaraku yang beri perintah ini? Raja. Raja berikan perintah kepada seluruh masyarakatnya. Bersama ini kuberikan perintah bahwa di seluruh kerajaan yang kukuasai, orang harus takut dan gentar kepada Allahnya Daniel. Amin. Sebab dialah Allah yang hidup, yang kekal untuk selama-lamanya. Pemerintahannya tidak akan binasa dan kekuasaannya tidak akan berakhir. Ayat 28. Dia melepaskan dan menolong dan mengadakan tanda dan mujizat di langit dan di bumi. Dia yang telah melepaskan Daniel dari cengkraman singa-singa. Amin. Haleluya. Haleluya. Luar biasa. Tuhan dipermuliakan. Di satu kerajaan yang luar biasa diperintahkan untuk memuji, menyembah Allahnya Daniel. Karena ada satu orang yang sungguh-sungguh ada di dalam Tuhan. Dan diberkatilah setiap tempat itu. Nah, jadilah sukses tidak hanya untuk ukuran dunia, saudaraku, seperti Daniel. Tapi juga di hadapan Allah. Banyak orang sujud menyembah Tuhan. Amin. Luar biasa. Nah, ingat dan milikilah saudaraku firman Tuhan yang barusan kita pelajari ini. Dan ada 4 kunci untuk hidup kita berhasil di hadapan manusia dan di hadapan Tuhan seperti Daniel. Tadi apa dia? Yang pertama, ada ketetapan hati di dalam kita. Yang kedua, ada kerendahan hati. Yang ketiga, ada ketulusan hati. Dan yang keempat, ketekunan beribadah.
sehingga kita dapat menikmati janji Tuhan yang luar biasa. Amin. Haleluya. Berbahagialah kita yang mendengarkan firman Tuhan dan yang melakukannya. Amin. Saudaraku, kita bangkit berdiri, kita berdoa. Glory bagimu Tuhan. Terima kasih Bapa Sorgawi. Terima kasih untuk firman hari ini. Hamba sudah sampaikan isi hatimu Tuhan. Biarlah seluruh jemaat-jemaat-Mu ini Bapa dapat mengerti Tuhan Yesus firman ini dan melakukannya. Sehingga mereka benar-benar menjadi orang-orang yang berhasil ya Tuhan. Berhasil di bumi bahkan di hadapan-Mu. Hamba percaya Roh Kudus meteraikan firman ini dalam setiap hati-hati kami Tuhan. Sehingga kami sungguh-sungguh menjadi pelaku-pelaku daripada firman-Mu. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Inilah doa kami. Ucapan syukur kami di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, kita akan meresponi firman Tuhan dengan mengangkat pujian ini. Sama-sama kita bangkit berdiri, katakan. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Bapak Ibu Saudara, kami informasikan apabila Bapak Ibu Saudara rindu untuk memberikan persembahan atau perpuluhan dapat mentransfer ke rekening yang tertera pada layar. Dan kami informasikan juga bagi Bapak Ibu Saudara yang membutuhkan layanan dukungan doa, perjamuan kudus dan juga minyak urapan dapat menuliskannya dalam kolom komentar Facebook maupun YouTube JKI SABC, atau apabila Bapak Ibu Saudara bergabung di dalam WhatsApp grup, Bapak Ibu Saudara dapat menuliskannya di dalam sana. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, puji nama Tuhan. Saudara kasih yang diberkati Tuhan melalui kebenaran firman Tuhan pada sore hari ini. Di hari-hari ini Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, kita selalu membutuhkan makanan-makanan rohani. Kalau pada sore hari ini kita sudah menerima kebenaran firman Tuhan yang telah disampaikan kepada hambanya Ibu Neti Kultom, biarlah firman Tuhan mari kita tanamkan dan kita praktekkan, biar kita akan selalu mengerti kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Jemaat gereja YKS HBC dan rohaninya semakin naik dan semakin naik, nama Tuhan yang dipermuliakan. Haleluya, puji nama Tuhan. Mari kita satu dalam doa. Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga, dikuduskan, dimuliakan nama-Mu ya Tuhan. Kalau pada sore hari ini kami sudah mengikuti ibadah Gereja YKS HBC pada sore hari ini Tuhan melalui live streaming. Kami sangat bersyukur kalau firman-Mu sudah datang kembali kepada jemaat-Mu, bahkan kepada kami semua, pada hamba-Mu Ibu Neti Kultom khususnya yang telah menyampaikan isi hati Tuhan. Firman Allah begitu luar biasa yang telah disampaikan melalui hamba-Mu pada sore hari ini Tuhan. Biar kami sebagai orang-orang yang dikasihi Tuhan, berfirman-Mu sejarah Daniel itu sungguh luar biasa, supaya kami juga boleh mendapat bagian, kami boleh merasakan, melakukan, dan kami juga akan menerima janji daripada Tuhan Yesus sendiri. Khususnya bagi hamba-Mu Ibu Neti Kultom yang sudah Engkau pakai pada sore hari ini ya Tuhan. Pengurapan-Mu sudah ada di tempat ini. Kami boleh merasakan hadirat Allah ada pada sore hari ini ya Tuhan.
Kalau ibadah ini dari pertama, pertengahan hingga akhirnya, boleh ada campur tangan Tuhan, boleh ada kuasa Tuhan. Kami ucap syukur kepadamu ya Bapa Surgawi. Saya yakin dan percaya firman-Mu sudah datang dan akan digenapi di dalam setiap kehidupan kami yang telah mendengarkan, mengikuti ibadah, yaitu ibadah di gereja YKI SHBC pertengahan minggu ini Tuhan. Terima kasih Bapak Surgawi untuk berkat-berkat-Mu melalui kebenaran firman-Mu. Biar Engkau juga terus memberkati hamba-Mu ini ya Tuhan. Lebih luar biasa lagi Engkau pakai hamba-Mu ini dimanapun berada. Bahkan apanya di visi misinya Tuhan, untuk merencanakan Tuhan pelayanannya Tuhan yang ada di luar maupun di gereja. Saya yakin dan percaya Bapak, Engkau sudah sediakan yang terbaik bagi hamba-Mu ini ya Tuhan. Biar hamba ini terus naik dan naik tidak turun. Biar menjadi kepala bukan jadi ekor. Pelayanannya Tuhan semakin diberkati. Khususnya rumah tangganya Bapak. Kami ucap syukur kepadamu Tuhan, Kau berkati. Begitu juga berkati bapak-bapak suaminya Bapak. Engkau pakai juga pelayanannya, pekerjaannya. Bahkan Tuhan, Engkau sudah jawab doa-doanya melalui hamba-Mu ini ya Tuhan. Untuk anak-anaknya Tuhan si Wisgen. Begitu juga Tuhan, haleluya Fredik. Begitu juga Tuhan si Lovel Tuhan. Kami percaya anaknya, begitu juga rumah tangga putri, Engkau telah memberkati luar biasa. Terima kasih Bapak, memberkati rumah tangganya, keluar masuknya terberkati. Dimanapun berada diberkati luar biasa. Terima kasih Tuhan, saat ini kami menaikkan doa kepadamu ya Bapak. Untuk bangsa dan negara kami ini Tuhan juga. Bangsa ini Tuhan, biar jadi pemimpinnya Tuhan. Begitu juga Pak Jokowi yang telah memimpin negara ini. Bapak juga Engkau memberkati, berikan kekuatan Pak Jokowi ya Tuhan, untuk memimpin bangsa dan negara ini ya Tuhan, semakin hari Tuhan semakin hari. Bukannya semakin ringan ya Bapak, beban yang Pak Jokowi pikul ya Tuhan, semakin hari semakin berat. Tapi satu hal yakin dan percaya Bapak, bersama Tuhan Yesus, segala sesuatunya tidak ada yang mustahil Bapak. Sehingga Pak Jokowi boleh melaksanakan tugas-tugasnya, bersama Tuhan, kabinetnya ya Tuhan. Begitu setiap orang-orang DPR, MPR, DPRD, begitu juga wali kota, begitu juga gubernur, begitu juga bupati, tingkat lurah, RT, RW, aparat keamanan ini Tuhan Yesus. Biar Tuhan setiap pemimpin yang ada di negeri ini maupun yang ada di luar negeri, supaya mereka diberikan hati yang bijaksana, berikan hikmat, makrifat daripadamu ya Tuhan. Sehingga Tuhan setiap pemimpin ini Tuhan membuat rakyat bangsa ini menjadi bangsa yang damai, bangsa yang saling mengasihi, bangsa yang saling merendahkan hati, bangsa yang saling mengangkat dan saling memajukan bangsa dan negara kami ini Tuhan. Sehingga bangsa ini Tuhan tidak satu pun ya Bapa, tidak satu pun Tuhan, ada yang hal-hal tidak berkenan kepadamu ya Tuhan Yesus. Karena pemerintahan semuanya dari Allah Bapa. Sehingga di saat pemerintahan ini ya Tuhan, biar melakukan apa yang jadi kehendak-Mu di bumi ini, sehingga akan terjadi seperti di surga. Nama-Mu yang senantiasa Tuhan, bangsa ini memuliakan Engkau, bangsa yang senantiasa mengenal Engkau, bangsa yang senantiasa meninggikan Tuhan Allah yang punya langit, bumi, laut serta seisinya ini ya Tuhan. Bahkan Engkau yang pelihara setiap umat-umat Tuhan, suku-suku bangsa ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami akan memberkati bangsa dan negara kami ini ya Tuhan Yesus. Tercurah berkat-berkat daripada-Mu ya Bapa. Biar semakin hari nama-Mu yang semakin ditinggikan dan dipermuliakan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami ucap syukur kepada-Mu ya Tuhan untuk Bapak Gembala, Ibu Gembala, Pak Andi Sabayang, serta Ibu Endah. Terus Kau pakai hamba-Mu ini Tuhan, kedua anaknya Lukas dan Lovanda Bapak. Bapak kami yang ada di dalam kerajaan surga, gereja YKI SHBC, saat ini kami boleh menaikkan segala puji syukur hormat kemuliaan hanya bagi-Mu ya Tuhan. Apa yang Engkau berikan buat gereja YKI SHBC Bapak, kami ucap syukur. Saya yakin dan percaya ada rancangan-rancangan-Mu yang ada di bumi ini begitu luar biasa melalui Bapak Gembala dan Ibu Gembala ya Tuhan.
Dan kami yakin dan percaya Bapak apa yang Kau telah rencanakan buat gereja kami ini Tuhan. Apa yang telah Kau berikan kami akan menerima berkat ini dengan ucapan syukur. Bersama Bapak Gembala, Ibu Gembala, kedua anaknya Lukas Sofanda. Bahkan setiap kami hamba-hamba Tuhan yang telah mengambil bagian pelayanan di gereja YKI SHBC ini Tuhan. Kami akan bersama-sama menyanyikan puji syukur kehadirat-Mu ya Bapak. Kami yakin dan percaya ya Tuhan. Kalau Bapak telah menyediakan tempat yang baru, saya yakin dan percaya Bapak Engkau juga akan mengawali dari sampai akhirnya. Dan Bapak juga akan menyediakan setiap apa yang dibutuhkan, diperlukan gereja YKI SHBC ini Tuhan. Bersama hamba-hamba-Mu, bersama jemaat-Mu ya Tuhan. Bahkan setiap jiwa-jiwa yang telah Bapak kirim di gereja YKI SHBC ini Tuhan. Kuralama shikaralabashika, kuralama shikaralabashika, namamu yang dipermuliakan Tuhan. Bapa Roh Kudus, terima kasih Tuhan untuk berkat-berkat-Mu semakin hari semakin melimpah di dalam setiap kehidupan kami. Dan kami yakin dan percaya Bapa, setiap jiwa-jiwa yang datang ke hadirat-Mu ya Tuhan, kami berdoa di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang sudah mengikuti ibadah pada sore hari ini ya Tuhan. Biar mereka menerima firman-Mu ini ya Tuhan, menerima dengan penuh sukacita ya Bapa. Kalau saat ini Bapak mereka mungkin bisa menyambung dengan firman-Mu ini Tuhan, karena ada kuasa roh-roh yang telah menutupinya. Dan hari ini Tuhan kami mau cabut, kami mau ikat, kami mau patahkan, kami hancurkan kuasa-Mu Tuhan. Berikan roh yang kudus, berikan roh yang suci. Disikat firman-Mu yang telah ditaburkan, itu akan jatuh di tanah yang subur. Sehingga setiap melalui firman-Mu ini Tuhan, kami sebagai menerima firman ini, kami biar semakin berbuah dan berbuah. Nama Tuhan yang dipermuliakan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Bapa terima kasih, puji syukur untuk hamba-hamba Tuhan yang sudah mengambil pekerjaan Tuhan pada sore hari ini ya Tuhan. Yaitu Tuhan dari imam-imam musik, Bapak telah memberkati luar biasa Mas Agung, Niko, begitu juga Daniel, begitu juga Lukas Bapak. Terima kasih untuk pengurapan-Mu pada sore hari ini ya Tuhan. Terima kasih Bapak, begitu juga MC Tuhan, singer. Kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan. Begitu juga Tuhan kebenaran firman-Mu. Begitu juga Nathan, begitu juga Angel Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur tempat ini Tuhan. Biar Engkau terus urapi Tuhan. Dari lantai 32 sampai lantai 1 ini kiralama shikaralaba shika Bapak. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biar kiranya gereja YKI SHBC Tuhan, tempat ibadah pertengahan minggu, begitu juga ibadah pada hari Minggu sore, bahkan melalui streaming pada pagi jam 10 pagi Tuhan. Kami ucap syukur untuk kasih karunia-Mu Bapak yang telah Engkau curahkan pada setiap gereja-Mu ini ya Tuhan. Biarlah Tuhan Kau terus memberkati ya Bapak, terima kasih. Dan kami yakin dan percaya Bapak juga telah memberkati usaha Pak Andi Sebayang seperti itu Bu Endah ya Tuhan. Begitu juga Tuhan Kevin Tuhan, Bapak PT Jait Musa, PT Lapindo, BNT 4 Pilar ini Tuhan Yesus. Bapak kami yakin dan percaya Bapak Engkau yang telah memberkati segala pekerjaannya hamba-Mu ini. Engkau telah memberkati segala bisnisnya. Engkau telah memberkati PT Jait Musa, PT Lapindo, BNT 4 Pilar ini Tuhan. Bapak saat ini ya Tuhan, ada pengaruh-pengaruh Tuhan saat ada COVID Bapak. Tapi satu hal oleh kuasa-Mu Bapak, perusahaan ini bahkan perusahaan-perusahaan yang lain ya Bapak, kami berdoa Bapak, memohon kepadamu biar terus berjalan dan berjalan dan berjalan Bapak. Biar apa yang dikerjakan hamba-Mu itu Engkau buat berhasil Bapak. Engkau telah memberkati Bapak, Tuhan berkati rumah tangganya, Tuhan memberkati kedua anaknya Lukas dan Lovanda ya Bapak. Lovanda juga diberkati apa yang jadi segala rancangan buat kehidupannya Bapak, masa depannya ya Tuhan, apa yang jadi segala pergumulannya ya Tuhan. Bapak kami serahkan semuanya ke dalam tangan kasih-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa, seluruh jemaat Tuhan. Mulai saat ini mereka sudah tidak ada yang sakit, mereka sudah disembuhkan semua di dalam nama Tuhan Yesus. Bahkan apa yang direncana-rencana Tuhan, ada permintaan memohon doa
ada tanah yang mau dijual. Bumi itu Bapak yang sudah ditahirkan oleh kuasa darah-Mu. Saya yakin dan percaya Bapak kirimkan pembeli-pembeli yang diberkati. Sehingga Tuhan tanah itu boleh terlaku menurut kehendak-Mu ya Bapak. Segala keinginan-keinginan Tuhan kami serahkan hanya ke dalam tangan-Mu ya Bapak. Begitu juga Bapak. Haleluya, haleluya. Saat ini kami berdoa untuk kota Serang, Banten ini kami syukur kepada-Mu Tuhan. Tempat tinggal kami ini senantiasa ada dalam penyertaan Tuhan dan perlindungan Tuhan. Untuk kemajuan Tuhan kota Serang, Banten ini dan sekitarnya Bapak telah memberkati. Terpujilah nama-Mu dimanapun jemaat-Mu bertinggal saat ini ya Tuhan. Yang ada di Cikande Tuhan, begitu juga di Ujung, begitu juga Tranggilan, begitu juga ke Pekupatan, begitu juga yang ada di Tak-Takan seluruh kota Serang, Banten ini. Begitu yang ada di pojok jemaat anak-anak Papua maupun anak-anak Irian, begitu juga anak-anak Ambon, begitu juga Bapak yang ada di Cilaku, yang ada di Petir, bahkan anak-Mu yang hamba-hamba-Mu yang ada di Rangkas sana, begitu juga Bapak yang ada di komplek Tegal Padang, begitu juga yang ada di Pak Ferry yang ada Mas Agung, begitu juga yang ada di haleluya, haleluya, haleluya yang ada di Serang City, hamba-Mu Bapak Gembala, Ibu Gembala bersama keluarganya, begitu juga yang ada di Kopassus, begitu juga Bapak yang ada di Keramat, begitu juga yang ada Serdang, begitu juga ada PCI sekitarnya, Cilegon dan sekitarnya, bahkan dari Merak, bahkan yang ada di pelabuhan sana Bapak. Terima kasih Bapak, terima kasih. Damai sejahtera tercurah, ketenangan, berkat-berkat Tuhan bagi tempat tinggal anak-anak-Mu ini ya Bapak. Puji nama Tuhan, pada siang hari ini mereka yang sedang bekerja, mereka sedang berusaha, mereka sedang beraktivitas, ada penyertaan Tuhan, segala pekerjaan mereka Bapak buat berhasil, nama-Mu yang dipermuliakan di dalam nama Yesus. Kami juga berdoa Bapak untuk tempat kami beribadah yang ada di Kopassus. Kami minta syukur kepada Tuhan. Bapak juga telah memberkati setiap pemimpin yang ada. Begitu juga wakilnya, komandannya Bapak telah memberkati setiap mereka. Bahkan setiap pintu-pintu 1, pintu 2 Bapak. Mereka yang berjaga-jaga, mereka senantiasa ada dalam perlindungan Tuhan. Kami tolak setiap niat-niat yang jahat di dalam nama Yesus. Begitu juga mereka yang bertugas di luar. Bahkan saat ini Tuhan yang ada bertugas di Papua sana ya Bapak, pekerjaan mereka Bapak diberkati. Bapak juga memberkati segala setiap langkah kaki mereka. Mereka juga ada dalam perlindungan Tuhan. Dijauhkan dari niat-niat jahat Bapak. Terpujilah Engkau ya Bapak, terima kasih. Biar mereka Bapak senantiasa tugas-tugas mereka selesai yang ada di daerah Papua dan sekitarnya. Mereka boleh pulang ketemu kembali dengan keluarga, orang tua, adik kakak mereka, bahkan rumah tangga mereka, tempat tinggal mereka. Terpujilah Engkau ya Bapak, terima kasih. Segala puji syukur hormat kemuliaan hanya bagi-Mu ya Tuhan. Bapak, terima kasih untuk kota Serang, Banten ini. Biar Engkau terus memberkati setiap pengurus-pengurus daerah ini ya Tuhan. Supaya mereka boleh senantiasa terus memikirkan rakyat-rakyat yang ada di sekitar mereka ya Tuhan. Setiap lingkungan yang ada damai sukacita, saling mengasihi satu sama yang lain. Saling ada toleransi satu sama yang lain. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, nama-Mu yang dipermuliakan. Terima kasih Bapak, saat ini kami bawa dalam doa untuk kekasih kami yang kami kasihi Marisa. Saya yakin dan percaya anak-Mu ini Tuhan penuh sukacita, penuh ucapan syukur bersama orang tuanya, adik-adiknya. Biar Bapak yang telah memberkati keluarga ini Tuhan, Marisa diberkati di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Ya sudah pulih kembali. Kami yakin dan percaya Bapak, nama-Mu yang dipermuliakan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Bahkan saat ini mereka sedang bertugas yang ada di tim medis Bapak. Bapak telah memberkati setiap mereka, dokter begitu juga pasien-pasien mereka diberkati. Setiap dokter begitu juga tim medis menangani setiap pasien dengan penuh sukacita dilayani oleh si tim medis ini Tuhan. Apapun penyakit mereka Tuhan, sehingga melalui Tuhan tim medis ini tuh ada penghiburan sehingga mereka sembuh dari sakit mereka Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Studi anak-anak muda saat ini sedang meneruskan sekolah mereka ya Bapak.
Bapak juga terus yang memberkati setiap mereka ya Tuhan. Bahkan setiap ujian-ujian mereka Bapak, supaya mereka diberikan senantiasa nilai-nilai yang terbaik, yang memuaskan Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Terima kasih Bapak, apa yang mereka butuhkan, mereka perlukan setiap anak-anak muda saat ini ya Bapak, biar menjadi anak-anak muda yang kuat, yang senantiasa bertanggung jawab kepada diri sendiri, bertanggung jawab kepada orang tuanya, keluarganya, bertanggung jawab dengan pekerjaannya. Nama Tuhan yang dipermuliakan. Terima kasih Bapak untuk perlindungan Tuhan. Kalau sampai saat ini seluruh gereja-gerejamu mungkin saat ini belum bisa ada ibadah secara tatap muka, tetap hamba-hamba Tuhan dan hikmat makrifat daripadamu, waktu dan tempat boleh dibatasi ya Bapa, tapi firman Tuhan, kuasa Tuhan tidak dapat ada dibatasi oleh waktu dan tempat ya Tuhan. Karena Injil semakin hari semakin diperluas, kerajaan surga sudah datang, akan dikenapi, sehingga Tuhan namamu semakin luas ditinggikan dan dipermuliakan di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapak, acara Tuhan di mana sebentar lagi gereja-gerejamu akan mengadakan Paskah Tuhan Yesus, mengadakan Paskah tahun 2022 ini ya Tuhan Yesus. Kami yakin dan percaya Bapak, setiap gereja-gereja sudah mempersembahkan yang terbaik bagi Tuhan karena sudah mati tergantung di atas kayu salib, bahkan sudah menebus setiap dosa-dosa dunia ini ya Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa untuk segala kasih kemurahan-Mu, kasih anugerah-Mu, di mana saat ini hidup kami ya Tuhan, hidup dikasih anugerah-Mu ya Tuhan Yesus. Kami minta syukur, tidak ada yang kekurangan, tidak ada yang miskin secara fisik ya Tuhan Yesus. Secara rohani semakin mereka semakin melimpah di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus Bapak. Yang susah memilih penghiburan, bahkan saat ini Bapak yang terbeban berat sudah ada jalan keluar di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, namamu yang dipermuliakan Bapak. Terima kasih ya Tuhan, Engkau terus memberkati Nathan, berkati begitu juga Ferry, Bu Ferry, Ibu Gereja Angel, Engkau telah memberkati Angel keluarganya, anak-anaknya telah memberkati, bahkan pelihara hamba-Mu ini ya Tuhan bersama anak-anaknya, terus setia melayani pekerjaan Tuhan, biar terus diberkati melimpah-limpah di dalam rumah maupun yang ada di luar rumah, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Begitu juga Bapak Sinatan ya Tuhan, kesehatan senantiasa Engkau pelihara dia, Bapak yang telah memberkati dia, masa depannya sudah ada di tangan-Mu, apa yang dia butuhkan, dia perlukan, Bapak sudah sediakan yang terbaik, namamu yang dipermuliakan. Setiap langkah-langkah dia selalu memuliakan Engkau, selalu melayani pekerjaan Tuhan, diberkati luar biasa ya Tuhan. Begitu juga anak-anak ya Tuhan yang ada di kantor PT Jahit Musa, PT Lavindo, PT Kevin ya Tuhan, Tiara, Engkau Tuhan berkati bersama adik-adiknya, selalu bersuka cita bersama Engkau ya Roh Kudus. Hanya Engkau yang mimpin setiap kehidupan dia, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Begitu juga Tuhan papahnya, Engkau memberkati, bapaknya tercukupi apa yang dia butuhkan, senantiasa papanya ada di dalam perlindungan Tuhan. Terima kasih Bapak. Begitu juga Tuhan kami berdoa, anak-anak yang bekerja saat ini Bapak telah memberkati setiap mereka, pekerjaan mereka, hidup mereka, Bapak memberkati setiap apa yang mereka butuhkan, apa yang mereka perlukan, Bapak sudah sediakan yang terbaik. Saya yakin dan percaya setiap anak-anak muda, pendamping-pendamping hidup mereka, Bapak diberikan yang terbaik bagi mereka ya Tuhan, sehingga Bapak mereka boleh menikmati kasih karunia daripada surgawi. Terpujilah Engkau ya Bapak. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sebentar Bapak kami akan tinggalkan tempat ini. Saya yakin dan percaya Bapak sudah pimpin kami di tempat ini kembali. Pernyataan Tuhan ada, sehingga Ibu Neti, kami yang ada semua bersama jemaat-Mu yang sudah mengikuti ibadah pada sore hari ini melalui streaming maupun secara langsung. Saya yakin dan percaya kami semua sudah menerima berkat daripada Tuhan. Terpujilah nama-Mu Bapak. Perjalanan kami, setiap langkah kaki kami, naik kendaraan, kami tetap menyerahkan sepenuhnya ke dalam tangan kasih-Mu, sehingga kami boleh tiba kembali di rumah kami dengan penuh sukacita, bertemu kepada keluarga, saling memberkati di dalam nama Yesus. Terima kasih ya Bapak.
Terima kasih, terpujilah namamu ya Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Ibadah-ibadah besok nanti pada hari Minggu, biar kami tetap menyerahkan di dalam kuasa-Mu. Semua podo sehat, semua podo penuh sukacita. Ada jiwa-jiwa yang baru, jiwa-jiwa bertobat dan mau dibaptis. Begitu jiwa-jiwa yang sudah lama tidak hadir, mereka rindu datang kepadamu bersama-sama beribadah, memuji dan mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih, biar terus memberkati setiap kami ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya, amin. Terpujilah Tuhan, terima kasih untuk hambanya Ibu Elizabeth yang sudah sampaikan doa syafaat. Dan mari Bapak Ibu, kita bangkit berdiri, kita terima berkat Tuhan ini. Mari buka hatimu, terimalah berkat ini. Diberkatilah keluar masukmu, diberkatilah rumah tanggamu, diberkatilah keluarga besarmu, diberkatilah siapapun yang tinggal bersama dengan engkau, diberkatilah pelayananmu, diberkatilah pekerjaanmu, bisnismu, studimu, dan diberkatilah seluruh aspek kehidupanmu. Mari arahkanlah hatimu, angkatlah kedua belah tanganmu, terimalah berkat ini. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Mulai saat ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kedua kali menjemput kita semua masuk dalam kerajaannya. Mari kita yang sudah diberkati dan percaya kepada Yesus Kristus kita katakan amin. Puji nama Tuhan, ibadah telah selesai. Sampai bertemu di ibadah minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.